virtual Pak Kasim dan Bu Wining. Jumpa di sini Pak Jaya, makasih. Dan Bapak Ibu dari Direktorat Jenderal GTK, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua. Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini, terima kasih sudah hadir di acara yang sangat penting yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu dari GTK tentang pengendalian mutu di era Merdeka Belajar ini ya. Tadi Pak Hufat sudah luar biasa dan Pak Tasim mungkin ada perbaikan. Bapak Ibu saya izin menyampaikan materi ini tidak sehebat Pak Hufat ya, karena dari pengalaman saya puluhan tahun ya di pengembangan ini saya angkat berdasarkan fakta ya, berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Dan ini tentu pengalaman ini di pendidikan non formal dan informal tentu mempengaruhi saya ya untuk menyampaikan materi seperti ini. Lanjut aja. Nah, pada intinya kebijakan Mendikbud tentang Merdeka Belajar itu memberikan kesempatan belajar. Jadi tidak lagi seperti sebelum-sebelumnya yang terlalu kaku gitu ya. Jadi kata kuncinya itu memberikan kesempatan belajar sesuai dengan potensi peserta didik. Dan dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar ini peluang sebenarnya, terutama di pendidikan non formal. Jadi diberikan kesempatan belajar sesuai dengan kompetensi peserta didik. Jadi sangat menghargai minat, bakat, termasuk di mana peserta didik itu tinggal. Tentu kita tidak akan bisa menyamakan yang memiliki minat, bakat, dan perbedaan tempat tinggal. Terus diberikan kesamaan materi, cara yang sama. Jelas tentu itu nanti tidak merdeka. Jadi pada intinya di dalam diskusi saya ini, jadi pendapat saya ini ya, pendapat saya sebagai narasumber, itu berikanlah peserta didik itu kesempatan untuk belajar sesuai dengan potensinya. Termasuk di mana mereka itu tinggal. Apakah di pesisir, apakah di pegunungan, atau di perkotaan, atau di pedesaan. Diberikanlah kesempatan untuk mereka belajar meningkatkan kapasitasnya sesuai dengan kemampuannya. Nah, tentang Merdeka Belajar ini, kita sama ya Pak Fuad ya, Prof. Jadi ada 5 yang disampaikan oleh Pak Mendikbud itu, di Merdeka Belajar itu. Ya, tadi sudah disampaikan kan, ada menghapus UN. UN kan kebanyakan kan kognitif ya, ujiannya gitu kan. Kayaknya kok belum sempurna lah kalau hanya memburu kognitif gitu. Kemudian sekarang tadi juga disampaikan itu ada AKM ya, asesmen kompetensi minimal. Dan asesmen kompetensi minimal ini jangan dibayangkan seperti UN, ada ujian yang terlalu kaku. Dia akan menyesuaikan dengan kelengkapan sarana prasarana di satuan pendidikan itu, kompetensi guru itu. Jadi tidak langsung menguji kompetensi peserta didik. Tadi disampaikan oleh Prof. Hufat kan bisa dengan portofolio gitu. Itu yang itu. Kemudian penyederhanaan RPP. RPP ini kan administratif. Jadi kalau terlalu banyak ya pasti akan mengganggu waktu guru untuk membimbing putra-putrinya, peserta didik. Gunakanlah nanti teknologi, nanti kita sampaikan. Kemudian PPDB tentang seleksi. Oke.
Yang kedua, gelombang yang kedua itu terutama di perguruan tinggi ya, Pak Prof. Hufat ya. Jadi mahasiswa itu kuliah aja 5 semester, terus 3 semester bisa mendapatkan dari berbagai hal, di pabrik, di perkebunan, di proyek, 3 semester itu. Nah itu kan leluasa sekali itu. Daripada kita 8 semester berada di kampus gitu. Kan lebih leluasa itu. 5 semester di kampus, 3 semester di luar untuk mencari pengalaman lain. Kemudian penyempurnaan BOS. Ya tentu ini para pengelola, para satuan pendidikan sudah memahami tentang pentingnya bantuan operasional ini ya untuk menggerakkan program pembelajaran kita. Dan mudah-mudahan sekarang sudah sampai semua. Bahkan termasuk di pendidikan non formal ini, BOS ini juga sudah sebagian besar sampai dan harus sampai. Kemudian berikutnya organisasi penggerak, ini satuan-satuan pendidikan terpilih ya untuk menjadi motivator ya untuk dijadikan organisasi penggerak biar menjadi contoh satuan-satuan pendidikan yang lain untuk berinovasi. Nah, kemudian yang kelima itu guru penggerak tadi disampaikan oleh Profesor Hufa bahwa guru-guru juga harus memiliki motivasi, inovasi, kreativitas supaya bisa dicontoh. Artinya guru ini perlu ada inovasi di era revolusi digital, di era merdeka belajar ini. Bagi kami di pendidikan non formal ini luar biasa ini, merdeka belajar ini, anugerah. Karena fleksibilitasnya, kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, di lapangan ya, penyelenggaraan pendidikan itu gambarannya seperti ini. Gambaran yang ada di input, proses, output, outcome itu yang terjadi di lapangan. Misalnya kita tadi inputnya ya harus tahu kebijakannya seperti apa. Kan kebijakan sekarang merdeka belajar. Tidak seperti kebijakan sebelum-sebelumnya. Tentu para GTK, guru dan tenaga pendidikan memperhatikan itu. Kemudian juga ada standar nasional pendidikan. Kalau kami standar nasional pendidikan itu penting karena itu ukuran ya. Tidak mungkin lah misalnya guru tidak berkompeten terus disuruh menjadi pendidik ya, tidak standar itu. Sarana prasarana terus tidak ada minim ya, tidak standar. Standar pendidikan tetap dipergunakan sebagai referensi. Kemudian prosedur-prosedur seperti proses seleksi. Nah, input ini juga harus dimonitor, harus dikendalikan, gitu, harus dijamin. Gitu ya. Nah, prosesnya apa seperti kurikulum tadi? Apakah kurikulum yang lalu masih bisa dipergunakan saat ini cocok fit dengan kondisi akan datang di era revolusi digital, di era merdeka belajar? Tentu harus disesuaikan. Nah, ini kan di proses ini juga akan menjadi objek pengendalian. Apa kurikulumnya sama saja dengan tahun-tahun lalu, dengan era yang berbeda, tantangan yang berbeda, termasuk kelengkapan sumber daya pendidikan, SDM dan prasarana tadi persis sama di Profesor Hufat tadi. Saya ini memperkuat aja, Prof. Jadi yang memerlukan SDM guru-guru yang sesuai dengan eranya, era teknologi ya harus mampu teknologi, begitu. Sarana prasarananya juga begitu, ruang kelasnya, ruang prakteknya, teknologinya. Ada nggak Wi-Fi di setiap satuan pendidikan itu? Era sekarang Wi-Fi wajib, harus ada itu ya. Ya bertahap lah, mungkin 90% ada, yang 10% masih infrastrukturnya belum siap, tidak apa-apa. Tapi yang 90% infrastruktur siap, harus punya Wi-Fi, komputer, dan segalanya. Nah, kemudian output tadi juga saya pribadi memperkuat Profesor Hufat. Jadi tetap ada uji kompetensinya. Namanya juga sekolah, namanya belajar. Juga harus diuji tingkat penyerapan materinya, keterampilannya, sikapnya, karakter ya, itu juga diuji. Kemudian kalau di pendidikan non formal itu life skill, kecakapan hidupnya dilihat. Jadi tidak hanya IPA IPS gitu ya. IPA IPS silahkan belajar sendiri.
tapi life skill, kecakapan hidup, kemampuan menjadi bekal kepada para lulusan itu. Ya, tadi minat bakatnya apa? Musik misalnya. Ya diuji kemampuan musiknya. Gitu. Seterusnya tentang outcome, dampak. Persis, Prof. Jadi memang lulusan kita harus berkarakter, kemudian profesional. Tadi disebutkan kewirausahaan tadi. Jadi lulusan kita itu kalau lulusannya belum berkarakter, outcome-nya, atau tidak profesional, tidak menghargai profesinya, ya proses KBM itu belum maksimal. Nah, seterusnya. Nah, ini. Jadi setiap tahapan tadi harus dijamin. Misalnya sampai sekarang BOP, DAK-nya sudah sampai belum? Cepat atau tidak, atau lambat sekali penyampaian BOP ke DAK dijamin. Kemudian kompetensi GTK-nya, kualifikasinya, pendidikannya, pelatihannya, sudah belum? Harus memenuhi standar. Kemudian karakteristik warga belajarnya, apakah eksklusif atau inklusif? Jadi perlu layanan yang berbeda. Kemudian dukungan orang tua dan masyarakat. Di era revolusi belajar, di era merdeka belajar semacam ini, dukungan masyarakat dan pemerintah itu sangat penting, terutama pemerintah daerah. Kemudian sudah ada dapodiknya belum? Karena kalau nggak ada terdaftar di dapodik, lembaga itu tidak bisa mendapatkan BOP. Kemudian penjaminan proses, penyesuaian kurikulum. Kurikulumnya sudah disesuaikan dengan era merdeka belajar belum? Kemudian kejelasan tentang rencana pembelajaran, seperti tadi RPP ya. Jadi rencana pembelajaran itu seperti kontrak belajar itu. Jelas, kontrak belajar itu jelas. Kompetensi apa saja. Kemudian ketersediaan sarana prasarana, terutama Wi-Fi. Kemudian inovasi pembelajaran di era revolusi digital ini menggunakan TIK, menggunakan komputer, menggunakan internet. Kemudian penjaminan hasil, standar kompetensi lulusan tadi harus ada setiap tahapan itu. Kalau dia naik kelas 1, berarti dia kompeten di kelas 1 itu. Kalau dia naik ke kelas 2, lulus, naik ke kelas 3, dia kompeten di kelas 2 itu. Kompetensinya yang diukur. Kemampuan apa yang dimiliki setelah dia belajar. Kemudian yang ketiga, keselarasan kompetensi dengan budi atau kemandirian. Jadi anak-anak itu diberikan pengalaman agar supaya kemampuannya itu sesuai dengan dunia kerjanya. Tidak hanya kita buru sainsnya, tapi juga diburu kompetensi menghadapi dunia kerja atau kemandirian. Kemudian ada kompetensi lanjutan di, misalnya kalau mau ke perguruan tinggi, ya dia harus disesuaikan dengan kompetensi masuk ke perguruan tinggi. Kan yang menguji ujian perguruan tinggi kan perguruan tingginya. Kalau misalnya kita tidak siapkan kemampuan-kemampuan untuk masuk ke perguruan tinggi, apa saja yang akan diujikan? Kalau anak-anak nanti mengikuti tes perguruan tinggi kan tidak akan memadai, dan itu harus menjadi ukurannya juga. Karena yang ngetes masuk ke perguruan tinggi itu perguruan tinggi. Jadi kita harus tahu itu indikator-indikatornya, kompetensi di perguruan tinggi. Dan itulah yang dikenalkan ke peserta didik kita. Yang terakhir, yang kaitannya dengan karakter profesional. Dan yang penting, Bapak dan Ibu semuanya, ya, kita harus bisa menjamin setiap lulusan itu tidak nganggur lagi, miskin lagi. Ini saya pribadi menekankan ini. Jadi sekolah itu juga harus memantau setelah lulus. Apakah lulusannya itu menganggur atau miskin lagi? Kalau lulusannya menganggur, miskin lagi, berarti selama mereka belajar, apa yang dipelajarinya? Harus terkontrol itu, tidak hanya proses. Tapi harus terkontrol bahwa sistem pendidikan kita tidak membuat beban lagi kepada pemerintah setelah itu. Jadi dikurangi, mengupayakan pengurangan, lulusannya itu tidak miskin dan tidak nganggur lagi, sehingga nggak menjadi beban pemerintah. Saya kira itu saja, karena memang 15 menit,
Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak